Alhamdulillah. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa id ta'adzana rabbukum la in syakartum azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Amma ba'd. Jamaah Jumat Masjid Syuhada rahimatullah. Marilah kita tidak henti-hentinya menjadikan puji syukur kepada Allah SWT atas nikmat yang telah diberikan kepada kita terlebih hidayah Allah. Semoga kita termasuk hambanya yang selalu setia dan selalu memegang dinul Islam sebagai pedoman hidup kita sampai kita menghadap kepadanya. Amin. Salat dan salam mudah-mudahan tetap tercurahkan atas dunia Nabi besar Muhammad SAW yang telah menghabiskan waktunya semata-mata untuk memperjuangkan agama Allah yang akhirnya kita bisa memedomani untuk kepentingan hidup kita, anak cucu kita sampai kiamat nanti, dan mudah-mudahan pada saatnya nanti kita semua mendapatkan syafaat darinya. Amin. Jamaah Jumat rahimatullah, barangkali di antara para jamaah entah tadi pagi atau kapan menyaksikan satu konten, ada seorang pejuang yang ikut terlibat langsung dalam robekan bendera di Surabaya yang namanya Pak Ahmad yang saat ini berusia 103 dengan kelahiran 1922. Dengan tampak yang masih segar dan penuh optimisme, dan menceritakan semua teman seperjuangan sudah dipanggil oleh Allah, dan beliau bersyukur bisa menyaksikan hari ini. Kalau apa yang disampaikan oleh beliau bahwa pada saat sebelum kemerdekaan semua orang terlibat untuk menghadapi penjajah dengan segala konsekuensinya sampai meninggal dalam perjuangan. Makan apa saja yang bisa dimakan. Hari ini adalah tanggal 16, besok tanggal 17, artinya bahwa kita sudah memasuki 74 tahun Indonesia merdeka. Kemerdekaan itu tidak direbut dengan tanpa pengorbanan jiwa, raga, dan semuanya, harta juga dikerahkan untuk meraih kemerdekaan. Dengan harapan bahwa dengan kemerdekaan bangsa Indonesia bisa mendapatkan kehidupan yang lebih baik, lebih makmur dan juga menyejahterakan. Kita alhamdulillah termasuk generasi yang bisa menikmati hingga saat ini. Baik yang usianya sekarang yang ada di sini di atas 70-an, 60-an, 50-an maupun di bawah 50. Kita sebagai saksi bagaimana hasil perjuangan mereka. Kita sebagai hamba Allah tentu memanjatkan rasa syukur atas nikmat itu. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Seandainya kamu menghitung nikmat Allah yang banyak itu, tidak akan sanggup kita itu mampu dengan hitungan yang tepat karena banyaknya, baik yang nampak maupun yang tidak tampak.
baik yang kita rasakan langsung maupun yang tidak kita rasakan. Yang jelas bahwa kita ini patut terus mensyukuri atas perjuangan mereka. Inilah sebagai wujud tanggung jawab kita sebagai hamba Allah, terlebih-lebih sebagai khalifah fil ard, sebagai pemimpin di atas bumi ini, tanpa terkecuali di samping tugas personal, tugas pribadi kita masing-masing. Kita punya tugas kekhalifahan, inni ja'ilun fil ardi khalifah, dan itu melekat pada siapapun sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Oleh karena itulah, marilah dalam rangka menyambut 76-79 tahun ini, kita hendaknya melakukan kontemplasi, menyadari siapa kita dan apa yang telah kita sumbangkan. Sudahkah sesuai dengan apa yang kita terima dan apa yang kita wujudkan sebagai rasa syukur itu ke depan? Apakah berupa pengabdian langsung terlibat dalam perjuangan melawan hal-hal yang mungkar? Apakah kita juga langsung bisa berhadapan dengan musuh di paling depan? Atau kita juga bisa menyumbangkan pikiran, bahkan doa? Setidak-tidaknya hidup kita tidak pernah kosong dari niat itu. Karena niat itu penting, tidak harus kita langsung di lapangan. Termasuk kemarin, kita juga sudah menghadapi 79 tahun bahwa kita ingin menegakkan Pancasila, tapi apa yang terjadi di antara kita, ya, semua pada bersuara, ya, apakah terkait dengan kontrasepsi yang untuk anak SMA itu, dan terakhir adalah pelepasan jilbab. Memang kita memaklumi bahwa tokoh-tokoh kita ini ternyata belum bersatu padu, tapi alhamdulillah di tempatnya masing-masing sudah bersuara dan tidak sabar untuk menyampaikan, sekalipun lewat medsos dan mungkin juga melalui doa. Ya, ini penting. Jadi ikhtiar-ikhtiar itu memang diharapkan dilakukan oleh kita sesuai dengan kemampuan masing-masing. Jangan sampai hero acuh, ini menandakan bahwa kita ini tidak ada komitmen sama sekali, baik terhadap keselamatan keluarga maupun keselamatan bangsa ini. Karena itulah kita bersyukur beberapa tokoh bicara untuk mengingatkan, memberikan reminder kepada pemerintah, dan alhamdulillah, ya, bahwa ada respon langsung. Kita tunggu saja besok pagi bagaimana perwujudannya. Tapi yang jelas reaksi beberapa tokoh itu penting. Inilah yang merupakan tanda syukur kita sesuai dengan kemampuan masing-masing. Oleh karena itulah, jamaah Jumat, mari kita terus mantapkan diri kita bahwa rasa syukur itu bisa kita wujudkan dengan berbagai macam. Tapi yang setidak-tidaknya kita perlu menyadari mengapa kita penting untuk itu. Wa ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum la in kafartum inna adzabi lasyadid. Telah dipermaklumkan oleh Tuhanmu bahwa sesungguhnya siapa yang mensyukuri atas nikmat Allah, maka akan ditambahkan nikmat yang sudah diberikan itu. Dan barang siapa yang mengingkari, sungguh siksa itu, sungguh mengkufuri itu adalah menghadirkan siksa yang pedih. Jadi bukan berarti kita tidak boleh mengkonfrontir kenikmatan itu secara langsung, tapi Allah hanya mengingatkan, ingat kalau kufur itu adalah akan berhadapan dengan siksa yang pedih. Ya. Ini yang penting, bahasa-bahasa Allah yang begitu persuasif, tidak langsung konfrontatif, menuntut kita untuk mewujudkan sebagai subjek, bukan sebagai objek. Jadi Allah masih menghargai posisi kita sebagai subjek untuk berpikir, tidak langsung menerima seakan-akan itu doktrin dari Allah untuk kita terima dan kita terapkan.
Nah, tinggal bagaimana kita masing-masing dengan kemampuan, dengan kecerdasan, dengan keahlian itu menerjemahkan terhadap apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu. Ini penting bahwa berbagai ayat itu sangat menarik. Tidak langsung Allah itu ingin berhadapan-hadapan dengan langsung, tapi diberikan sesuatu yang menarik. Seperti Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim. Segala puji hanya milik Allah. Puji tidak untuk siapa, hanya milik Allah. Rabbil alamin, Tuhan seluruh sekalian alam. Di situ sering kita dengar di fakultas yang ada di UIN itu fakultas tarbiyah. Jadi Rabbi itu sifat Allah yang mendidik dengan apa? Ar-Rahmanir Rahim, dengan kasih sayang. Nah inilah. Jadi kalau ada tokoh pendidikan novel bicara persoalan pendidikan adalah persoalan kasih sayang, itu sudah kalah dulu oleh Allah Subhanahu wa taala yang ditetapkan dalam dalil naklinya itu, yaitu surat Al-Fatihah ayat kedua. Kalau dihitung bismillah itu sebagai ayat pertama. Jadi kita kepada anak-anak kita itu tidak ada pilihan lain. Jadi kalau kita menghadiahi dasarnya kasih sayang, bukan membumbung. Kalau kita menghukum dasarnya kasih sayang, bukan betul-betul punishment yang sebagai wujud marah kita. Nah inilah sebagai orang tua, pendidik pertama tidak ada pilihan lain adalah mengikuti Allah bagaimana mendidik hambanya itu. Inilah beberapa hal yang penting yang menjadi perhatian kita bahwa ke depan kita masih banyak tantangan, ya. Walaupun pemilu sudah kita lewati, tapi semua harus juga tidak boleh pasif. Tidak tahu dengan caranya masing-masing memaknai hasil pemilu itu dengan positif supaya apa? Ya, memberikan dampak yang baik pada diri kita maupun bagi orang lain. Nah, Bapak Ibu yang hadirin rahimatullah, ada sesuatu yang juga perlu menjadi catatan kita. Bagaimana kita memaknai syukur yang lebih jauh dari itu? Setidak-tidaknya ada dua hal yang barangkali menjadi fokus kita. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Jadi walaupun kita kemarin tidak berdaya dalam pemilu itu kalah, tidak berarti bahwa kita apatis, tapi kita harus berusaha melakukan perubahan. Karena tanpa kita berikhtiar, kita juga akan menjadi penerima dan pasif dan tidak bisa melakukan hal yang lebih positif lagi. Jadi semuanya itu ada hikmahnya dan kita harus tetap eksis. Kita bukan menjadi to be, tapi to become. Kita bukan non-human being, artinya binatang yang begitu lahir, sore sudah dewasa, sudah bisa lari. Manusia becoming, berproses terus, sekalipun sampai sekarang, di usia berapapun. Oleh karena itulah, di peluang itu mari kita upayakan untuk memberikan makna dengan karya-karya positif. Mungkin mulai dari doa yang paling kuat dilakukan, pikiran dan juga ikhtiar-ikhtiar yang lain, sehingga kita ini diberi Allah sisa hidup itu bisa bermakna bagi kita dan bagi orang lain. Yang kedua, paling tidak hidup kita ini sebagaimana Allah tegasnya, ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum qaba'ilan lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya kamu hai manusia tanpa disebut siapapun dijadikan Allah dari seorang laki-laki dan perempuan, dan kedua dari keduanya akan bersuku-suku dan berbangsa. Untuk apa? Lita'arafu. Ini kuncinya. Jadi kita harus bisa saling bersinergi, berkolaborasi yang diharapkan bisa memberikan makna yang lebih baik lagi. Karena itulah dalam pegang agama ini yang kita harus pegang itu. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpeganglah teguh dengan agama Allah dan bersatu padu dengan kompak dan jangan bercerai-berai.
Karena itulah jamaah, sholat jamaah implikasinya diberikan pahala yang lebih dari sekedar sendiri. Ini memberikan gambaran bahwa Allah sendiri juga bertanggung jawab atas ayat-ayat yang diberikan itu dengan segala konsekuensinya. Ya. Bersatu kita teguh, bercerai kita jatuh. Nah, ini kalau kita para ya, tokoh dulu bisa mencari-cari kata-kata yang tepat untuk kita supaya bisa dicerna. Bahkan juga untuk menegaskan, ya, bersatulah, al-furqatu adzabun, karena furqah itu adalah siksa. Dan ini menggambarkan bahwa betapa pentingnya, ya, bersatu padu itu bagi kita, baik dalam kehidupan di keluarga maupun bertetangga dan juga dalam karir kita masing-masing, dan bahkan juga dalam berorganisasi. Ya, kita sedih, ya, banyak orang ini gimana ini tokoh-tokoh Islam kok nggak bisa bersatu, ya. Ya, kita berdoa sajalah kapan saatnya mereka bisa menyatukan diri untuk bisa berjuang menyelamatkan umat yang lainnya. Jangan sampai kita ignore terus akhirnya diambil alih oleh orang lain. Akibatnya yaitu terus ada peraturan tiba-tiba, ya, mengorbankan atau merugikan kita semua. Ini yang kita harapkan, partisipasi semua sebagai umat Islam untuk tidak henti-hentinya sharing atau berkontribusi bagaimana ikut menyelamatkan umat kita dari berbagai keinginan yang tidak baik. Saya kira ini yang penting kita coba maknai, bagaimana kemerdekaan ini tidak hanya sekedar hadiah dan seremonial yang menghabiskan banyak uang, tapi yang penting nanti malam kita di RT-nya masing-masing, RW-nya masing-masing, kita syukuran yang biasanya tidak pernah kenal dengan tetangga bisa keluar dengan kesempatan yang satu-satunya dalam 1 tahun itu bisa bersama-sama, sehingga bersapa dan juga bersama-sama bisa membangun kehidupan yang damai di lingkungan masing-masing. Apa artinya kita megah sendiri tapi kita tidak bisa damai dengan tetangga kiri kanan kita? Karena saudara kita jauh di sana, apalagi kita muhajirin, para muhajirin yang ke Jogja ini tidak ada saudara yang kita miliki, hanya teman dan saudara sepekerjaan atau tetangga yang kita miliki. Mudah-mudahan kita selalu mengutamakan hidup bersama, hidup rukun, sehingga NKRI ini insya Allah tidak hanya sekedar semboyan, tapi kita ikut berkontribusi untuk menjaga jangan sampai kita akan mendapatkan akibatnya karena NKRI tidak bisa kita pertahankan. Barakallahu lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa dzikri hakim. Wa taqabbal minni wa minkum fastaghfirullah fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa yukaffiral kafirin. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Qala Allah ta'ala, ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Jamaah Jumat, marilah kita akhiri khutbah kedua ini dengan bermunajat pada Allah SWT serta mendekatkan hati kita dan mohon kepadanya mudah-mudahan apa yang menjadi doa kita dikabulkan. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yafi'u wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu jalil karim wa atimil sultan. Allahumma shalli salatan tujina biha min jami'il afat wa taqdilana bil hajat wa tahirna biha min jami'is sayiat wa tarfa'na biha indaka al darajat
وتب علينا بالصواب بالخير وتقبل الممات. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما وقتلنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم يسر ولا تعسر وأتمم بالخير. اللهم يسر ولا تعسر وأتمم بالخير. اللهم يسر ولا تعسر وأتمم بالخير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم واسألوا من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر.